berkat pertolongan Yesus ia menjadi sembuh. Dan kesembuhan ibu mertua Simon ini disyukuri dengan kembali bekerja, beraktivitas, melayani. Bahkan disebut ia segera melayani Yesus dan tentu juga murid-muridnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita berharap tetap sehat. Dengan demikian kita bisa terus bekerja dan melayani. Mari kita bekerja dan melayani selagi badan sehat dan kuat, sehingga hidup kita menjadi berkat. Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu, walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Unjukkanlah sembah dan kurbanmu, jadikan tanda tobatmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini dengan lebih dahulu memohon kerahiman Allah atas semua kesalahan dan dosa kita, agar kita layak untuk menyatukan diri dalam perayaan misteri suci ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang sakit dan remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahi kami rahmat iman dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar setia mengikuti jalan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya, penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan,
sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpihak pada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Lalu ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu penghambat bagi manusia untuk bekerja atau melayani adalah sakit. Sakit atau penyakit bisa menghambat, mengganggu, dan bahkan membatalkan manusia untuk bekerja, untuk melayani, untuk melakukan aktivitas rutin harian. Ibu mertua Simon tidak bisa bekerja, tidak bisa melayani karena harus terbaring akibat sakit demam. Namun ketika Yesus datang, Ia membawa pembebasan bagi ibu ini. Sakit demam yang dideritanya bukan hanya reda, tetapi lenyap. Itu berarti berkat pertolongan Yesus, ia menjadi sembuh. Dan kesembuhan ibu mertua Simon ini disyukuri dengan kembali bekerja, beraktivitas, melayani. Bahkan disebut ia segera melayani Yesus dan tentu juga murid-muridnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita berharap tetap sehat. Dengan demikian kita bisa terus bekerja dan melayani. Mari kita bekerja dan melayani selagi badan sehat dan kuat, sehingga hidup kita menjadi berkat. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan sabda penyembuhan dan piala keselamatan. Semoga kami mampu mewartakan sabda Putra-Mu bagi orang-orang yang kesepian, juga mereka yang sakit dan lemah, sambil mendambakan kebahagiaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala pekerjaan serta pelayanan sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah
Misa sudah selesai.